Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis 5 berita feature kami. Pertama-tama, feature adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest dan bergaya penulisan sastra. Feature disebut juga karangan khas, feature artikel, dan feature story. Pengertian praktisnya, feature adalah karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan gaya bahasa sastra, bercerita atau bertutur storytelling layaknya menulis cerpen atau novel. Yang jelas, feature adalah sebuah tulisan jurnalistik, namun tidak selalu harus mengikuti rumus klasik 5W dan 1H. Bisa dibedakan dengan berita, artikel atau opini, kolom, dan analisis berita. Gunawan Muhammad dalam Seandainya Saya Wartawan Tempo 2014 mendefinisikan feature sebagai berikut. Feature adalah artikel, kadang-kadang subjektif yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Nama saya Diani Rahmawati, saya akan menjelaskan analisis satu berita feature cetak dari Kedaulatan Rakyat yang berjudul Mengejar Ketinggalan Inovasi Teknologi oleh Arga Pribadi Irmawan. Dari analisis saya, judul berita sangat menarik, singkat, padat, dan jelas untuk merangkum isi berita. Jenis berita ini termasuk jenis feature artikel yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Lead dari berita ini, penulis mengawali dengan perbandingan. Walaupun lead tidak berisi ringkasan berita, tetapi diakhiri dengan lead jenis pertanyaan yang memancing keingintahuan pembaca dengan kalimat, "Siapakah yang menang jika keduanya berlari?" Secara keseluruhan, alur berita sangat menarik, klimaks yang baik, dan akhiri berita dengan menarik kesimpulan. Isi berita terdapat 1. Unsur sastra, 2. Lengkap bisa menyatukan bagian-bagian fakta dari suatu peristiwa secara runtut dan memadukannya dengan jalan pikiran penulis, 3. Dapat melawan kebasian, dan terakhir mengungkapkan fakta-fakta yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Sayangnya, berita ini tidak terdapat kutipan langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya menyajikan fakta kemudian dihubungkan dengan jalan pikiran penulis. Halo teman-teman, saya Handiani Oktavia Wijaya. Di sini saya akan menganalisis berita terhangat yang datang dari dunia hiburan Korea yang diterbitkan oleh Pos Belitung yang berjudul Lee Kwang-soo tinggalkan Running Man, penggemar, Opa tolong jangan tinggalkan Running Man. Dikabarkan bahwa Lee Kwang-soo yang dikenal sebagai anggota tetap variety show Running Man baru saja mengumumkan kepergiannya dari acara tersebut. Hal ini telah diliris oleh agensinya King Kong by Starship pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Diketahui bahwa ia meninggalkan program tersebut dikarenakan masalah kesehatannya pasca kecelakaan yang ia alami pada Februari tahun lalu. Mendengar hal tersebut, banyak penggemar yang merasa sedih hingga membanjiri kolom komentar akun sosial medianya untuk mendoakan kesembuhannya. Dari berita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jenis fitur yang digunakan adalah fitur trend dan lead-nya adalah deskriptif, yang dimana berita tersebut menjelaskan kepergian Lee Kwang-soo dari acara program Running Man. Menurut saya, berita ini cukup menarik apalagi dari kalangan K-popers. Dari judulnya saja sudah cukup membuat penggemar ingin membacanya, dan juga dari keseluruhan beritanya sudah mencakup alasan ia meninggalkan program tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menganalisis berita yang berjudul Sidak Pusat Perbelanjaan, Pemkot Solo temukan makanan kadaluarsa. Jenis feature yang digunakan dalam berita ini adalah feature human interest. Karena judul yang menarik, orang-orang akan penasaran akan berita yang disajikan. Lead yang digunakan dalam berita ini menggunakan lead 5W 1H namun tidak lengkap. Dalam lead ini hanya menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dalam berita itu, kemudian kapan hal tersebut terjadi, kemudian di mana berita tersebut terjadi, dan siapa saja yang terkait di dalam berita tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Taliana Kodria Kusama. Di sini saya akan menganalisis berita terhangat dari Kota Ungaran yang diterbitkan oleh Suara Merdeka yang berjudul Bupati tidak diizinkan pembelajaran tatap muka.
yang dikabarkan bahwa Pemkab Semarang berupaya memaksimalkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain menggerakkan Satgas Jogo Tonggo, sosialisasi pentingnya protokol kesehatan terus disampaikan hingga lapisan desa atau kelurahan RT dan RW. Dari berita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jenis fitur yang digunakan adalah jenis fitur musiman, dan jenis lead yang digunakan adalah deskriptif. Dari judulnya saja, berita ini membahas tentang masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Dan isi dari berita ini menjelaskan mengapa Bupati Semarang tidak mengizinkan untuk diadakannya pembelajaran online. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Izaulia, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai berita yang berjudul buka Spotify kini bisa langsung dari Facebook. Jadi jika dilihat di title-nya atau di judulnya ini sangat menarik karena berhubungan dengan teknologi. Kemudian kita beralih ke link-nya. Di list hanya terdapat 2 unsur dari 5 satu hal, yaitu who dan what. Kemudian jika kita kategorikan berita ini dengan masuk features, kenapa? Karena semua unsur berita features terdapat di berita ini seperti opini, fakta, human interest, dan sastra. Kemudian karakteristik yang ada di berita ini yang berkaitan dengan features yaitu antara lain informatif karena menyajikan berita yang informatif, kemudian menghibur karena berita ini bisa menarik perhatian, jadi bisa meningkatkan rasa penasaran, excited kepada halayak umum, kemudian awet karena sesuatu yang berkaitan dengan teknologi biasanya akan bertahan lama. Dan kemudian jenis features dari berita ini yaitu jenis features promosi. Kenapa promosi? Karena karena berita ini menyajikan suatu daya tarik untuk kepada pengguna untuk menggunakan Facebook yang terdapat Spotify. Karena ini juga inovasi baru yang bisa menciptakan sebuah ketertarikan bagi pengguna. Sekian, terima kasih.